Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Bahasa Arab Gampang, dan sekarang kita akan belajar memberi sifat isim ya, pelajaran 14. Sebuah isim bisa diberi sifat. Ya, as-sifatu. Isim yang diberi sifat dikenal dengan istilah mausuf. Jadi, ada sifat, ada mausuf ya. Ada sifat, ya pasti ada yang disifati. Contoh ya, al-baitul kabiru, rumah yang besar itu, ya al-baitu di sini mausuf yang disifati, al-kabiru sifatnya. Madrasatun kabiratun, sebuah sekolah yang besar. Madrasatun mausufnya, kabiratun sifatnya. Ya, ini contoh susunan sifat mausuf. Ya, kita nyebutnya susunan sifat mausuf. Sifat disebut duluan, tapi dalam penulisan mausuf duluan ya. Tapi kita nyebutnya susunan sifat mausuf. Catatan yang pertama, sifat harus sama dengan mausuf dalam 3 hal. Yang pertama, harokat akhirnya harus sama ya. Dhammah-dhammah, fathah-fathah, kasroh-kasroh gitu. Jenisnya juga harus sama ya, muzakkar-muzakkar, muannas, muannas. Antum bisa lihat contohnya di atas, dan kejelasannya juga harus sama ya, harus sama-sama nakirah atau harus sama-sama ma'rifah. Yang kedua, sifat dan mausuf belum membentuk kalimat sempurna. Ya, untuk menjadikannya sempurna kita bisa memasukkannya ke dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi susunan sifat mausuf itu belum membentuk kalimat sempurna. Dan ya, harokat akhir sifat itu harokat akhirnya kan mengikuti mausuf, dan mausuf ini bukan kedudukan inti. Ya, untuk menentukan harokat akhir mausuf kita harus tentukan dulu kedudukan intinya apa, apakah sebagai mubtada, apakah khobar, fa'il, maf'ul bih, masuk harfil jar, mudhof ilaih, itu kedudukan inti. Tapi kalau mausuf bukan kedudukan inti, jadi harus kita tentukan ya kedudukan intinya apa, baru kita tahu dia harokat akhirnya apa. Dan kemudian sifat mengikuti harokat akhir mausuf. Contoh ya, dalam kalimat misalnya ja'a rajulu shalihu. Laki-laki yang soleh itu telah datang. Ya, ja'a ini fi'il maudhi, ar-rajulu fa'il. As-shalihu sifat untuk fa'il. Ya, kita menjelaskan kedudukannya seperti itu. Adapun mausuf nggak perlu dijelasin, walaupun ar-rajulu ini kan mausuf ya. Tapi dia kedudukan intinya adalah fa'il, maka kita sebutkan aja ar-rajulu fa'il, as-shalihu sifat untuk fa'il, seperti itu. Ar-rajulu shalihu jamilun. Ya, laki-laki yang saleh itu ganteng. Ar-rajulu mubtada, as-shalihu ya sifat untuk mubtada, jamilun khabarnya. Gitu. Zahabat al-mar'atu salihatu. Ya, wanita yang salihah itu telah pergi. Zahabat ini fi'il maudhi, al-mar'atu fa'il, as-salihatu sifat untuk fa'il. Al-mar'atu salihatu jamilatun. Ya, wanita yang saleh itu cantik. Ini penjelasannya sama seperti ar-rajulu shalihu jamilun. Nasartu ar-rajula shaliha. Nasartu aku telah menolong ya. Ar-rajula ya laki-laki, as-shaliha yang salih itu. Ar-rajula sini maf'ul bih, as-shaliha sifat untuk maf'ul bih. Salam tu 'alal mar'ati shalihati. Aku telah memberi salam kepada ya wanita yang salihah itu. Di sini al-mar'ati masbuk bi harfil jar, as-shalihati sifat untuk masbuk bi harfil jar. Ya, demikian contoh cara menjelaskan kedudukan isim ya yang berposisi sebagai sifat. Kemudian yang ketiga, sifat banyak dijumpai dalam bacaan salat ya, di antaranya misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ar-rajimi itu adalah sifat untuk asyaitani, sifat untuk masbuk bi harfil jar. Contoh lain, ihdinas siratal mustaqima. Al-mustaqima sifat untuk as-sirata, ya sifat untuk maf'ul bih. Ya, demikian ya pembahasan tentang sifat, dan sekarang antum coba kerjakan latihannya supaya lebih paham. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ya latihan pelajaran 14 tentang sifat. Perintahnya tentukan kedudukan isim dan sebutkan harokat akhirnya. Ya, kita baca kalimatnya. Fil masjidil kabiri rajulun salihun. Di masjid yang besar itu ada seorang laki-laki yang saleh. Fi huruf jar ya al-masjidi masbuk biharfil jar kasroh. Al-kabiri sifat untuk masbuk biharfil jar kasroh juga. Dan susunan fil masjidil kabir ini susunan syibhul jumlah ya yang berposisi sebagai khabar muqaddam. Mana mubtada muakhirnya? Mubtada muakhirnya adalah rajulun salihun. Rajulun. Rajulunnya ini mubtada muakhir. Dhammah salihun sifat untuk mubtada muakhir ya sifat untuk rajulun dan dia dhammah juga. Kemudian ar-rajulus salihu 'alal minbaril murtafi'i. Ar-rajul salihu, ya laki-laki yang saleh itu berada di atas mimbar yang tinggi. Ya ar-rajulu mubtada, ya dhamma, as-salihu sifat untuk mubtada, dhammah juga, ala huruf jar, al-minbari, ya masbuk biharfil jar, kasrah, al-murtafi'i, sifat untuk masbuk biharfil jar, kasrah. Kemudian, yakhtubur rajulu salihu, laki-laki yang saleh itu sedang berkhutbah amaman nasi, di hadapan manusia. Ya, yakhtubu fi'il mudhari ar-rajulu fa'il dhammah. As-salihu sifat untuk fa'il dhammah juga dia. Amama dharab makan sekaligus mudhaf dan dia harakat akhirnya fathah. An-nasi mudhaf ilaih ya kasrah. Kalimat berikutnya ar-rajulu salihu imamul masjidil kabiri. Ya, laki-laki yang salih itu adalah imam masjid yang besar itu. Ya, ar-rajulu mubtada dhammah, as-salihu sifat untuk mubtada dhammah juga. Imamu khabarnya sekaligus mudhaf ya. Harakat akhirnya dhamma al-masjidi mudhaf ilaih kasrah. Al-kabiri sifat untuk mudhaf ilaih kasrah juga. Jadi demikian ya cara menjelaskan ya kedudukan kata yang ada dalam kalimat. Ya, setelah ini kita akan bahas tentang menghubungkan dua isim. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.